Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Masya Allah, ini lama ya nggak silaturahmi lagi, mungkin beberapa pekan kita nggak ada kegiatan webinar online nih. Nah, jadi sore hari ini kita coba belajar lagi, sharing lagi nih ya sama teman-teman juga. Masya Allah lama nggak silaturahmi, dan semoga pada sore hari ini kita di agenda Kampus Manager ya, tepatnya dengan tema rahasia membangun super team, dan semoga bisa mendapatkan manfaat kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah, baik, kita coba dulu lihat di ruangan ini ya. Di Zoom sudah ada berapa yang sudah gabung. Nah, ini mungkin beberapa peserta masih ini ya, menyesuaikan jam waktu sholatnya ya. Nah, ini sudah ada 14 partisipan yang sudah masuk. Nah, saya coba untuk sapa-sapa dulu nih sembari menunggu yang lainnya ya. Oke. Baik, ini ada siapa nih? Saya coba lihat. Di sini ada Pak Wijang, nah, dari Jogja nih. Insya Allah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Nah, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Ya. Nih kalau wajahnya Pak Wijang ini nggak asing ini. Ya Pak. Gitu. Sering, sering Ini ikut udah soalnya. kelihatan langsung ya kan. Masya Allah. Selanjutnya ada Bu Navia juga. Ini dari Jogja juga ya. Terus selanjutnya ada Mbak Anis, ada Mbak Fatika, ada Pak Rizky Setiawan ya. Terus ada Bu Rita, ada Bu Siti Sulang, kemudian ada Pak Anwar Iskandar, ya. Kemudian ada Pak Salmi Ali dan Bu Santi ini dari Bali ya. Alhamdulillah, ini coba sembari absen ya, bisa di chat di kolom komentar, coba ini dari mana. Coba ini sembari diganti nama device-nya yang masih belum diganti ya. Misalkan belum diganti nama sama kotanya, asal kota dari mana. Baik, silakan. Ini dari mana ini? Oh, dari Malang. Oh, Pak Rizky dari Malang, Berita dari Bali. Kemudian dari mana ini lagi? Yuk sembari di chat kalau komentar. Bu Siti Sulang ya dari Makassar ya. Gimana kabarnya Bu Siti Sulang? Oke, masih ini ya. Masih Alhamdulillah baik, alhamdulillah, Mas Ope. alhamdulillah baik. Lagi di rumah atau di mana ini Bu? Atau mungkin di toko? Eh, lagi di jalan, Mas. Oh, lagi di jalan. Siap, siap. Hati-hati Bu. Di jalan sembari nge-zoom juga ya, Ya, ya. Mas. Ini dari Makassar, Bu Siti Sulang ya. Oke. Baik, bagi yang ini juga yang masih belum mengganti, yang baru masuk ya, kami informasikan bisa mengganti device-nya dengan nama instansinya, kemudian nama Bapak Ibu, kemudian asal kota. Oke, baik, sebenarnya sudah diganti semua. Nah, ini ada yang masih belum absen nih, dari Malang sudah, Makassar. Ini dari Jogja ini masih belum ini. Oke, baik. Siap. Nah, ini sembari menunggu yang lain juga untuk join ya. Jadi kita coba nih dari beberapa peserta ini, siapa yang di sini mungkin kemarin waktu dapat informasi ini nih, beberapa dari ini ada apa ya, mungkin ada form ya kan gitu kan. Nah, dari situ kan ada beberapa gitu isian, kendala dan tantangan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga hari ini sore ini gitu kan. Nah, kita belajar bareng-bareng nih. Nah, dari Bapak Ibu yang sudah hadir nih,
Ada nggak yang pengen sharing ya mungkin dari apa yang jadi tantangan gitu kan. Nah harapannya apa nih nanti setelah acara sore hari ini gitu kan. Kemarin mungkin ada yang ini ya, ada beberapa yang masih sulit diatur gitu kan ya, disiplinnya masih kurang. Nah kita, nah mungkin dari yang sudah hadir ini ada yang mau sharing, monggo, mau cerita gitu kan, yang kemarin sudah sempat ngisi form juga kan. Nah ini beberapa sudah saya lihat juga. Nah ini ada tantangannya, ada yang mungkin kurang disiplin gitu kan ya. Siap, monggo, mungkin ada yang ingin bercerita. Nah, dari bapak ibu saya lihat dulu nih. Nah tuh banyak ada yang mungkin pengen bisa berkembang untuk timnya ya gitu kan. Nah monggo, ada nggak ini? Nah, si malu-malu ini sepertinya ya. Oke, baik. Masih belum ada ini. Oke, baik, baik. Itu kita kita tunjuk nih, ya kan? Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya tunjuk nih. Ini dari siapa ya? Kita coba dulu. Nah, ini di chat nggak apa-apa, monggo. Ini dari Bu Salminada ya. Nah, ini ingin mempunyai tim yang solid. Oke, baik. Amin. Semoga bisa terwujud gitu ya. Nah, nanti ya hari ini ikhtiarnya kita belajar bareng-bareng nih. Nah, yang lain juga monggo. Nah, selain Ibu Salminada, bisa di chat kolom komentar. Masih belum ada ya ini ya. Masih saya pantau di grup, masih belum ada. Oke, masih mungkin masih bingung ya. Ini saya ngikut dulu Mas, nanti sembari udah tahu, oh apa ya ini yang jadi kendala ya. Nanti ditulis Mas gitu. Siap gitu kan. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Kita paskan pada waktu 3 lebih 50 menit. Jadi kita mulai agenda kita sembari yang lain nanti mungkin bisa sembari menyusul ya. Oke, baik. Kita mulai untuk agenda pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga yang hadir pada kegiatan sore hari ini bisa mendapatkan manfaat. Kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Bacaan bisa masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Alhamdulillah, selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta sudah hadir, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri kita ya, yang akan sharing, yang akan membersamai kita pada kegiatan sore hari ini. Nah, alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita akan membahas tema tentang rahasia strategi yang mengelola SDM agar bisa mencapai visi dan misi sesuai dengan target perusahaan. Nah, gitu kan. Nah, saya mohon izin untuk membacakan materi kita pada malam hari ini, sore hari ini, mohon maaf. Oke, baik. Nah, pada sore hari ini kita akan
di bersama ini dengan pemateri kita. Nah, dengan ini siapa ya tahu? Nah, sudah kenal semua, sudah tahu ya di flyer ya. Oke, saya mohon izin bisa dibantu tampilkan juga sama host untuk profil pemateri kita. Baik, sudah kelihatan? Bapak Ibu belum ya? Oke, bisa dibantu untuk ini host menampilkan slide profil pemateri kita. Nah, oke, baik. Nah, pada sore hari ini nanti kita akan sharing bareng bersama Pak Yoyo Heri Wahyono ya. Nah, ini adalah salah satu pengalamannya banyak banget nih ya. Nanti saya bacakan, gitu kan, dari Warung Spesial Sambal SS ya kan. Nah, untuk pengalamannya aktif di bidang kegiatan mahasiswa kampus, ya. Kemudian marketing di beberapa media cetak lokal, kemudian marketing dan tentor pengajar di Bimbel. Nah, ini mendirikan IO Insight Production pada September 2001 ya. Kemudian mendirikan warung spesial sambal pada Agustus 2002. Kemudian mendirikan warung spesial susu segar pada Januari 2009. Kemudian mendirikan rumah makan Mertamu pada Februari 2016 dan mendirikan Terus Solusi Syariah pada Januari 2020. Pas pandemi berarti ya. Terus kemudian mendirikan warung khas Sri Loka pada Januari 2021. Nah, sedikit dari profil Pak Yoyo yang nanti sembari cerita juga bersama beliau. Nah, kita coba sapa dulu untuk pemateri kita karena sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Ya, insyaallah kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yoyo. Nah, insyaallah. Masih belum terdengar Pak Yoyo. Mungkin masih di mute ya. Ya, cek sudah 1 terdengar. 2 3. Sudah Waalaikumsalam. masuk. Wah, Masya Allah. Gimana Mas kabarnya Yaman? Belum Pak Yoyo? perkenalan. Ya, Sehat ya? Kelihatan Pak. Udah seger banget dari alhamdulillah sehat. kamera ini sudah. Ini Dan lagi di semangat kantor atau di rumah Pak Yoyo? di kantor, Mas. Oh, di kantor. Masya Allah. Siap Di Pak tempat Yoyo. kerja ini. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Yoyo juga udah menyisikan waktunya ya ibaratnya bersama kita gitu kan, meluangkan waktunya untuk sharing pada sore hari ini gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman Pak Yoyo, kita akan belajar tentang strategi bagaimana sih mengelola SDM gitu kan yang efektif dan efisien agar kita itu bisa mencapai visi dan misi perusahaan kita gitu kan. Pastinya kan owner tuh punya nih gitu kan goal dan target. Nah, nanti monggo, nah ini teman-teman kayaknya pengen tahu nih tips rahasianya dari Pak Yoyo nih seperti apa gitu. Gitu. Oke. Siap. Masih di mute Pak Yoyo. Ya. Nah, Ini saya ditanyai atau presentasi dulu atau langsung? nah nanti kenalan dulu nggak apa-apa Pak. Oke, baik ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya bisa eh, bertemu, berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di forum Zoom ini ya dengan kami, saya Yoyo Eri Wahyono dari Warung Spesial Sambal SS Indonesia. Ya mungkin beberapa dari bapak ibu sudah mengetahui ya atau pernah bahkan mungkin mencicipi mampir ke warung kami ya dan juga mungkin saja juga banyak yang belum mengetahuinya. Nah, sebagai perkenalan terlebih dahulu, Mas host, nanti saya juga akan memutarkan video tapi setelah perkenalan secara lisan dulu. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai warung spesial sambal SS adalah
bahwa Warung SS ini kami mulai tahun 2002. Ya, jadi tahun ini tepat tanggal 20 Agustus kemarin adalah hari ulang tahun kami ke-20. Ya, jadi sudah 20 tahun dan kemudian warung spesial sambal ini mulai dari sebuah rumah makan kaki lima ya di atas trotoar itu betul nol, baik dari nol untuk modalnya, maksudnya betul-betul dari modal yang sedikit maupun dari nol mengenai skill saya dalam hal bisnis ya, karena memang saya pendidikan tadi sudah disampaikan tidak banyak, bahkan belum pernah mengenyam pendidikan yang sifatnya manajerial, bisnis maupun tata kelola usaha. Ya, semuanya itu dari SD, SMP, SMA itu negeri, kemudian kuliah juga di Teknik Kimia UGM dan itu pun tidak selesai ya, itu setelah 20 semester tidak selesai. Nah, akhirnya terpaksa usaha yaitu jadi penjual sambal itu. Nah, warung SS tahun 2002 itu kami mulai dari 4 orang karyawan, 5 termasuk saya, ya. 4 orang itu pun salah satunya juga adik saya. Nah, sampai kemudian alhamdulillah seiring waktu terus diberikan oleh Allah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, sampai tahun 2022 ini alhamdulillah jumlah karyawan dari sebelumnya hanya 4 orang sekarang menjadi 4.112 orang. Ya, cabangnya dari satu cabang di atas trotoar itu menjadi 98 cabang di Jawa, Bali, dan Kuala Lumpur. Warung SS itu tidak kami kembangkan secara franchise, jadi semua itu dikelola dalam satu payung manajemen. Ya, karenanya maka warung SS ini dari 4.112 itu 500 sekian itu ada di kantor. Ya, jadi di manajemennya itu banyak sekali ya, 500 kalau tidak salah 514 apa itu untuk di manajemennya. Nah, kenapa sebuah usaha rumah makan atau kuliner seperti SS ini manajemennya saja banyak karena memang usaha kuliner itu adalah usaha yang padat karya dan padat masalah. Ya, gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu semuanya memperhatikan, ya karakter khas usaha kuliner itu adalah seakan-akan dia itu sebuah industri yang dia itu punya pabrik, ya. Kemudian dia juga punya gudang sendiri dan dia langsung punya toko eceran sendiri. Ya, jadi rantai kerjanya sangat panjang. Pabriknya namanya dapur, gudang ada gudang bahan baku, ada gudang produk, dan dia juga punya warung yang langsung melayani eceran ya ke konsumen. Ya, beda misalnya produk-produk yang seperti apa ya, misalnya saya contohkan Indomie misalnya gitu ya. Nah, kalau Indomie itu Indofood hanya punya pabriknya, ya sementara yang jualan itu sudah perusahaan lain, distributornya sudah lain. Ya, nah ini contoh kenapa kuliner seperti warung SS ini memang rantainya panjang sehingga membutuhkan SDM yang banyak. Sebenarnya apakah harus banyak? Pertama memang ada standar di mana SDM-nya itu harus banyak, tapi lebih efektif penataannya. Ya, jadi banyaknya itu banyak yang memang efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya ingin disamakan dengan usaha-usaha non kuliner, saya kira tidak bisa. Maksudnya tingkat kerampingannya di manajemen ingin disamakan dengan usaha non kuliner, saya pikir atau menurut pengalaman kami sulit ya, karena memang urusannya sangat banyak. Yang berikutnya kalau tema kali ini adalah mengenai bagaimana kami warung SS mengelola SDM, maka nanti ketika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengelolaan di SDM di warung SS, maka apabila nanti apa yang kami lakukan, apa yang kami ceritakan itu berbeda dengan mainstream teori yang sekarang berkembang, maka saya minta itu tidak dipertentangkan, ya gitu. Jadi tidak ada salah dan benar di sana, ya hanya
saya harapkan bisa memperkaya referensi ya kita, Bapak Ibu semuanya, memperkaya wawasan kita semuanya dalam hal apa? Dalam hal mencari pilihan-pilihan solusi untuk masalah-masalah di organisasi perusahaan kita. Mencari pilihan-pilihan strategi ya yang lebih efektif dan lebih efisien di lingkungan usaha organisasi kita. Termasuk juga saya harapkan dengan kita itu lebih banyak memiliki informasi, kaya informasi, maupun kaya wawasan, maka biasanya daya kreativitas kita ya itu akan lebih besar ya gitu. Jadi energi kreatifnya akan lebih besar karena kita punya banyak sekali motivasi dari berbagai informasi dan wawasan yang kita punya. Nah, tapi pada dasarnya kalau ditanya warung SS itu dalam hal mengelola SDM ya itu menggunakan uh, prinsip atau strategi yang bagaimana ya gitu ya dari 5 orang sekarang menjadi 4.112 selama 20 tahun itu. Nah, secara prinsip bahwa di dalam sebuah organisasi termasuk di SS ini ya aturan kita tertinggi yang menjadi semacam apa ya induk dari semua strategi dan semua aturan khususnya misalnya mengenai KSDM atau hal yang lain kalau di warung SS ini adalah aturan-aturan di agama atau aturan-aturan di syariat. Karena saya sebagai muslim maka aturan-aturan tertinggi atau nilai-nilai tertinggi di warung SS ya itu adalah nilai-nilai syariat Islam. Itu. Nah, aturan tertinggi itu nilai-nilai. Nah, di bawah nilai-nilai itu ada strategi besar. Jadi nilai-nilai menurunkan strategi besar. Strategi besar menurunkan strategi teknis. Strategi teknis menurunkan aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah mengatur mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dihukum, mana yang diberi reward. Nah, karena nilai-nilai di paling atas adalah nilai-nilai agama, ya Islam, maka nilai-nilai terbawah yang diturunkan dari Islam itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tertingginya. Itu. Nah, sebagai contoh misalnya dalam mengatur dalam prinsip mengelola SDM atau mengelola tim. Di dalam keyakinan kami, bagaimana mengelola tim yang terbaik, ya kuncinya apa? Nomor 1 adalah kuncinya kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang menginspirasi, kepemimpinan yang memotivasi, serta kepemimpinan yang mampu, ya gitu dicintai oleh orang-orang yang dia pimpin. Nah, kemudian kalau ditanya, nilai-nilai apa yang diterapkan dalam kepemimpinan di warung SS. Maka kalau karena saya adalah pemimpin tertinggi di warung SS, ya, maka nilai-nilai yang saya terapkan adalah bagaimana ya menjadikan semua orang yang kita pimpin itu kemudian hari kelak di penghisapan Allah itu menjadi saksi baik untuk kita. Itu prinsipnya. Ya. Jadi bagaimana kalau saya misalnya bicara dengan para pimpinan di SS, kalian semuanya itu harus menjadikan orang-orang yang kalian pimpin apa? Orang-orang yang kan semuanya kelak bersaksi baik untuk kalian di apa? Di penghakiman Allah. Jadi saya ingin misalnya sekarang saya punya 4.112 personil di SS, maka saya ingin semua 4.112 ini ketika ditanya oleh Allah, besok ketika di penghisapan ya itu jawabannya adalah ya betul ya Allah, Yoyo adalah pemimpin kami yang baik sehingga bisa menambah timbangan kami. Ya, dalam apa? Dalam hal timbangan amal kebaikan atau pahala. Nah, kemudian kalau ditanya implementasinya seperti apa? Implementasinya adalah salah satunya untuk menjadi pemimpin yang baik nanti di kesaksian sana dan juga pemimpin yang akhirnya bisa dicintai itu apa? Kita harus yang namanya memberikan semua hak ya dan menjaga kewajiban-kewajiban personil-personil yang kita pimpin. Ya. Apakah dengan seperti itu misalnya memimpin harus populis? Aturan-aturan tidak ditegakkan? Tidak. Kalau kita tidak menegakkan aturan, justru nanti apa? Justru nanti kita atau saya itu akan dicap pemimpin yang tidak adil.
Itu karena ketika saya tidak punya aturan, saya tidak menegakkan aturan, maka tidak jelas ya siapa yang dihukum, siapa yang mendapatkan reward. Nah itu justru apa? Ketika saya misalnya lembek menegakkan aturan, oh yang telat ya sudah nggak apa-apa, kan biar saya dicintai. Itu salah. Itu justru nanti saya akan dituntut oleh mereka yang tidak telat, yang mereka yang disiplin dengan tuntutan, yo itu pemimpin yang tidak adil. Itu. Nah contohnya seperti yang lainnya lagi apa? Yang lainnya lagi sebisa mungkin ya seorang pemimpin itu apa? Menjaga kesejahteraan. Ya, gitu karena saya memimpin mereka dalam konteks saluran rezeki besar. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasinya mengutamakan hak-hak pegawai, hak-hak personil dibanding dengan hak-hak owner. Ya, jadi mengutamakan. Artinya apa? Ketika ada pilihan yang sama-sama benar, ya, pilihan yang sama-sama benar. Contohnya, ketika uangnya itu tidak ada, tidak cukup untuk gajian, ya, itu saya lebih memilih mana? Lebih memilih dengan uang yang ada saya bagi untuk gaji, atau saya mencukupkan untuk gaji dengan menjual aset yang saya punya. Nah, ini kan sebenarnya saya mencukupkan dengan gaji yang ada, dengan uang yang ada itu tidak salah. Ya, tapi ketika saya lebih memilih menjual aset saya untuk memenuhi kebutuhan gaji sesuai dengan kebutuhan, maka itu juga tidak salah. Tapi pilihan di saya lebih memilih menjual aset, memenuhi kewajiban saya. Artinya apa? Mungkin pada saat itu saldo bank saya itu berkurang, atau jumlah aset saya itu berkurang. Tapi yang saya yakini bertambah apa? Yang saya yakini bertambah adalah saldo pahala saya. Ya, yang saya yakini bertambah adalah bertambahnya kesaksian baik buat saya. Karena pada dasarnya bisnis saya, bisnis warung SS itu adalah bisnis yang nantinya tujuan akhirnya adalah bagaimana mendapatkan kenikmatan yang apa? Mendapatkan kenikmatan yang seluas samudra. Ya, gitu bukan yang setetes di ujung jari kita. Ya. Jadi ini sedikit berbagi tentang bagaimana prinsip atau nilai-nilai berbisnis ya karena ini menyangkut juga prinsip kepemimpinan tadi ya dan kepemimpinan adalah salah satu faktor utama terkuat ya yang harus dimiliki oleh sebuah tim yang harus dimiliki oleh SDM siapapun itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bila kita semuanya pebisnis di sini sekaya Elon Musk sekalipun ya yang uangnya itu jumlahnya 3.800 triliun lebih ya itu pun juga masih hanya setetes seperti kenikmatan yang setetes di ujung jari kita ketika faktanya misalnya kita punya 3.800 triliun seperti orang terkaya di dunia tapi itu pun menurut kalamullah ya itu hanya kenikmatan tetes. Artinya apa? Masih ada yang seluas samudra di setelah kehidupan dunia itu. Nah, tinggal masalahnya kami di SS itu lebih memilih. Ya, ketika harus Mekah yang untuk yang atau yang seluas samudra, kami lebih memilih untuk yang seluas samudra. Meskipun di dunia kita kehilangan bagian dari setetes itu. Nah, prinsip-prinsip itu ya yang saya maksud tadi dengan bagaimana kita menjalankan bisnis itu dengan sistem syariat, bukan sistem tapi nilai-nilai di atas itu adalah syariat agama. Terus dalam hal mengelola SDM, misalnya saya ditanya bagaimana membangun tim yang baik, sebenarnya kita tidak perlu belajar dari manapun, khususnya kalau kita yang Muslim. Ya karena apa? Karena saya berkali-kali menyampaikan ya dalam berbagai kesempatan. Kurang apa seorang Muhammad? Rasul kita itu. Ya, seorang Muhammad itu tanpa kerasulannya pun itu diakui sebagai tokoh nomor 1 dari 100 tokoh dunia sepanjang masa. Itu. Kenapa saya bilang tanpa kerasulannya sekalipun? Karena yang membuat buku itu adalah orang non-muslim. Yang pasti dia tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul karena dia bukan Muslim. Tapi karena seorang Muhammad tanpa kerasulannya itu pun diakui oleh orang yang bukan Muslim, ya itu 100 tokoh nomor 1 sepanjang masa.
Itu. Ya. Nah, kenapa kita dalam hal membangun tim, membangun organisasi, menjadikan orang-orang kita itu orang-orang yang sangat loyal seperti para sahabat yang bisa ya gitu apa namanya berani pasang badan untuk Rasulullah. Kenapa kita tidak membangun kepemimpinan kita, membangun tim kita seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun timnya itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat kenapa ya timnya Rasulullah itu begitu kuat? Apakah Rasulullah memiliki tim yang begitu kuat itu hanya selesai ketika beliau diangkat sebagai Rasul kemudian berdoa, ya Allah jadikan para sahabatku tim yang kuat, Rasulullah merasa selesai? Saya kira tidak. Yang sering kali kita lupakan adalah kerja-kerja harian, kerja-kerja teknis, ikhtiar-ikhtiar teknis dan strategis dari Rasulullah dalam membangun timnya. Yang kita seringkali lupakan. Dan saya yakin Rasulullah untuk membangun timnya tidak hanya dengan doa dan tidak hanya dengan kekuatan kerasulannya, tapi karena beliau adalah sebuah contoh yang sempurna, pasti ada ikhtiar-ikhtiar harian teknis yang beliau lakukan. Sebagai contoh satu, ya, yang di SS itu kami kembangkan juga apa? Prinsip bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai, ya, itu adalah kuncinya adalah interaksi. Ya, interaksi yang seintensif mungkin. Karena dengan interaksi yang seintensif mungkin, maka kita bisa mentransfer keyakinan-keyakinan dari dada kita ke dada orang-orang yang kita pimpin, dan mentransfer skill kita dari kepala kita ke kepala orang yang kita pimpin. Rasulullah itu setiap sholat mengimami. Berarti apa? Minimal 5 hari. 5 waktu sehari itu beliau berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang beliau pimpin. Dan apakah ketika Rasulullah selesai mengimami, Rasulullah itu kemudian pergi begitu saja? Tidak. Rasulullah menghadap ke belakang, kemudian biasanya ya berinteraksi. Ya, sehingga Rasulullah sangat hafal betul ya para sahabatnya. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tidak kelihatan, beliau tanyakan. Artinya apa? Begitu dekatnya Rasulullah itu membangun hubungan dengan sahabatnya. Nah, maka muncullah di sana cinta dan juga muncullah di sana sebuah transfer. Ya, gitu. Dan Rasulullah itu ya tidak sedikit beliau memimpin langsung peperangan. Nah, disitulah juga apa? Terjadi transfer semangat ketika seorang anggota pasukannya ya itu melihat bagaimana pimpinannya berperang, bagaimana semangatnya, bagaimana teriakannya, bagaimana cara memainkan pedangnya. Itulah yang kemudian apa? Transfer yang paling efektif ya nilai-nilai dari orang-orang ya dari pemimpin ke orang-orang yang dipimpin. Maka saya pun juga sampai hari ini, meskipun di warung SS itu masih sudah ada 4.112 dan 514 diantaranya itu adalah di kantor, maka sampai hari ini saya masih bekerja. Ya, dan hari ini juga saya juga masih memakai seragam kerja. Saya setiap hari masih bekerja. Karena apa? Karena saya ingin apa? Saya ingin membangun tim saya dengan kuat, mentransfer isi dada saya ke isi dada karyawan saya, isi dada pegawai saya itu dengan efektif, mentransfer isi kepala saya ke kepala mereka juga dengan efektif. Ya, dengan terus berinteraksi, berperang bersama-sama mereka. Nah, kekuatan kepemimpinan adalah kunci utama bagaimana kita membangun budaya SDM dan bagaimana kita membangun soliditas tim itu. Saya kira pengantarnya cukup itu. Nanti lebih banyak untuk diskusi saja ya. Itu silahkan, saya siap ditanya apa saja ya tentang pengalaman kami ya dalam hal membangun, merawat, membangun dan menumbuh kembangkan warung SS khususnya di lingkup personalia dan organisasinya sampai sedetail-detailnya silahkan. Kebetulan kami tidak banyak rahasia. Ya, bahkan tidak ada lah rahasia. Silahkan ditanya apapun, kami siap menjawab. Bahkan kalau usaha kuliner yang lain itu menyampaikan resep itu rahasia, di SS resep tidak rahasia. Kalau mau tanya resep saya boleh, gitu ya. Saya akan sampaikan itu. Mau tanya resep saya bagi itu. Ya, kalau hanya tanya tidak apa namanya, tidak tahu betul-betul. Mau magang juga boleh, ya. Mau magang juga boleh, itu. Ya. Baik, nanti untuk selanjutnya agar apa namanya diskusinya bisa lebih banyak
daya pancingnya ya. Mungkin karena sebagaimana saya menyampaikan secara lisan lewat Zoom ini kurang lengkap dan kurang jelas. Nah, barangkali video yang durasinya 6 menit ini bisa menambah pancingan-pancingan untuk Bapak Ibu semuanya itu bertanya barangkali tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha maupun organisasi yang kebetulan Bapak Ibu semuanya juga sedang kelola. Intinya saya sangat senang ketika berbagi pengalaman, ya saling menginspirasi dan juga saling memotivasi begitu agar pengusaha-pengusaha Muslim itu semuanya menjadi pengusaha-pengusaha yang besar, ya pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang gagah, ya sehingga dengan kegagahan ekonomi Islam dari pengusaha-pengusahanya yang besar itu mampulah nampak keindahan Islam. Ya, sehingga dengan keindahan Islam yang nampak dari ekonominya yang megah, dari pengusaha-pengusahanya yang gagah, maka di sanalah akan menjadi daya tarik dan sekaligus menggetarkan musuh-musuh Islam. Ingat ya, salah satu sebenarnya kewajiban kita itu ada dua. Pertama, selain mendakwahkan Islam, itu juga menjaga kewibawaan Islam. Dan salah satu cara menjaga kewibawaan Islam, kalau kita sebagai Muslim, ya marilah kita menjadi pengusaha-pengusaha Muslim yang bekerja atau melangkah sesuai dengan aturan-aturan Allah, sukses, gagah, dan usahanya besar. Sehingga apa? Sehingga akan menggetarkan musuh-musuh dan juga bisa apa? Bisa punya daya apa? Ketika ada kapitalis-kapitalis dari luar kita yang ingin ya menguasai atau menggulung ekonomi kita. Gitu. Ya, saya kira itu dan berikut ini kami putarkan Mas Host izin ya untuk memutarkan video profil warung spesial sambal SS. Yang mutar dari sana atau dari ya suaranya tidak ada. Suaranya belum ada ya atau memang putus-putus ya sudah. Fajar jingga menyingsing di ufuk timur, mengantarkan cahaya mentari pagi. Bersinar membagi cahayanya untuk kekayaan alam Nusantara, menghadirkan semangat bagi putra-putri Pertiwi untuk bangkit dan berkarya. Sambal, salah satu khasanah kuliner tradisi Nusantara. Puluhan jenis sambal yang ada di Indonesia telah menjadi bagian dari keseharian keluarga sebagai sajian wajib pembangkit selera. Dengan kualitas cabai dan bahan baku terpilih dari ladang petani, warung spesial sambal SS berupaya menyajikan menu masakan dengan rasa mengesankan bagi setiap pelanggannya. Berawal dari sebuah warung tenda sederhana di pinggir Jalan Kaliurang di tahun 2002, Yoyo Heri Wahyono yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang manajemen bisnis merintis usaha ini. Hari-hari bekerja di warung SS Indonesia, para personelnya berpedoman pada 5 prinsip dasar sederhana. Rasa, rego, resik, ramah, rapi. Warung SS meyakini bahwa kualitas rasa adalah nyawa bagi usaha kuliner. Inovasi dan kerja keras harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sajian warung SS selalu pedas, panas, dan berasa mantap sehingga berkesan bagi pelanggannya. Standar kerja pelayanan terpuji khas warung SS adalah aspek yang juga terus-menerus dibangun dan dikuatkan agar mewujud menjadi salah satu keunggulan kompetitif warung SS Indonesia. Warung SS Indonesia sebagai sebuah tempat untuk mengupayakan rezeki bagi personelnya, senantiasa berupaya menciptakan kenyamanan dan kebanggaan bagi setiap insan di dalamnya. Suasana kekeluargaan dengan tetap menjaga budaya profesional terus dibangun di semua level dan lingkup kerja, baik di warung maupun di kantor manajemen.
Warung SS memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan para personelnya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk antara lain pendapatan rutin yang cukup, bantuan pendidikan bagi putra-putri karyawan, beasiswa pribadi personel, bantuan musibah keluarga, mudik lebaran gratis, bantuan pelunasan hutang, tunjangan kecantikan, dan masih banyak lagi. Prinsip manajemen berpenampilan profesional dengan nafas kekeluargaan diwujudkan dengan terus memperbaiki dan menyempurnakan peraturan organisasi, sistem kerja, serta tata kelola perusahaan. Hierarki kepemimpinan dengan garis komando, serta struktur organisasi yang tegas dan jelas adalah hal yang mutlak untuk ditegakkan di Warung SS Indonesia. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan bekal skill dan mentalitas tiada henti bagi para pemimpin Warung SS di semua level. Karakter pribadi personel Warung SS Indonesia yang jujur, disiplin, pekerja keras, rendah hati, dan takwa adalah syarat mendasar untuk mewujudkan Warung SS Indonesia yang laris, sehat, mensejahterakan, dan lestari dari generasi ke generasi. Warung SS Indonesia dengan segala dinamikanya adalah sebuah saluran rezeki besar yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Warung SS sudah semestinya membawa manfaat bukan hanya bagi keluarga besarnya, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas yang diwujudkan dengan menyalurkan 1% dari pendapatan kotornya untuk mensejahterakan kehidupan lain di sekitar Warung Spesial Sambal SS. Warung Spesial Sambal SS adalah usaha yang dulu kecil, di mana pada waktunya tidak pernah direncanakan menjadi besar. Tapi, pada kenyataannya, kini telah dikehendaki oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim, menjadi usaha yang terus tumbuh dan berkembang. Perjalanan ke depan Warung SS Indonesia masihlah panjang. Tantangan tidak akan pernah berhenti menghadang, sedangkan harapan hidup haruslah terus hidup. Sebuah amanah besar dan kepercayaan haruslah terus dijaga dengan segenap kesanggupan terbaik dan keikhlasan. Sehingga keluarga besar Warung SS Indonesia harus terus menggenggam keyakinannya dan berbenah serta memperbaiki dari waktu ke waktu. Kami keluarga Warung SS Indonesia bekerja ikhlas dalam tekad terus maju, berkarya indah dalam semangat bersatu, bersama dalam asa raih mimpi satu. Syukur kami atas karunia-Mu Tuhan, semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung Spesial Sambal SS selalu di jiwa kami. Oke, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Video penutupnya. Masya Allah, Alhamdulillah ya ini tadi ya. Ditunjukkan video. Ini sampai fokus kayaknya yang lihat ya. Terpana gitu kan. Nah, tadi dilihat dari video dari pertama kan sampai di akhir tuh. Dari apa yang diceritakan tadi oleh Pak Yoyo ya. Masya Allah, itu sangat menginspirasi sekali nih. Oh iya, mohon izin ini Pak Yoyo, ini saya perkenalkan, saya Andre ya. Nanti bersama saya nanti mungkin kita sharing ya, lebih ke ngobrol. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Yoyo, ini sudah mulai banyak pertanyaan nih Pak Yoyo. Dari apa yang disampaikan Pak Yoyo tadi, tadi sudah melihat videonya secara langsung juga ya. Itu tadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir Pak Yoyo. Ini saya mohon izin saya bacakan ya Pak Yoyo. Ya Mas. Siap, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Hanifa Azahro gitu. Motivasi terbesar untuk yang baru saja memulai bisnis. Nah, itu bagaimana Pak? Ini
Apa Pak motivasinya mungkin seperti itu. Nah ini selanjutnya, ini langsung dijawab atau eh, kita baca dulu atau bagaimana Pak? Tiga dulu Mas, coba Oh dibacakan dibacakan dulu, tiga. tiga. Siap. Ya, bertiga ya. Itu yang pertama dari Ibu Hanifah. Terus selanjutnya ada dari Pak Jarot. Nah ini ada Pak Jarot. Cara supaya budaya bisa jalan dan tertib bagaimana gitu. Mungkin kadang biasanya sudah dibentuk gitu, nggak lama kembali lagi mungkin gitu. Gitu. Terus kemudian ada yang Budaya ya Mas ya. Mas, Cak, budaya ya, ya. Yang berjalan terus apa budaya? budaya. Cara supaya Apa tadi? budaya bisa jalan dan tertib bagaimana? Budaya, oke, baik. Ya. Soalnya suaranya agak ada terganggu. Oh, ada ini Pak ya. Baik. Ya, ada yang open mic mungkin. Open, oke. Tidak sengaja. Oh iya ini ada. Bentar saya. Oke, baik. Sudah Pak ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Cak Parmana. Ini Pak Suparman dari Surabaya. Bagaimana membentuk tim, rekrut dan membuat tim mempunyai mental juang yang tinggi? Nah itu Pak 3 pertanyaan tadi dari Pak Suparman, nah dari kemudian Pak Jarot dan Ibu Hanifah. Nah, gitu. Baik, Siap. jadi saya akan menjawab bagaimana kami ya Mas, ya, bukan bagaimana teori mainstreamnya. Makanya tadi saya sampaikan kalau berbeda dengan teori mainstream itu jadikan pengkayaan wawasan dan pengkayaan referensi. Ya, yang pertama adalah dari Bu Hanifa, memulai motivasi bisnis. Ya, sebenarnya saya kurang kurang jelasnya itu adalah Bu Hanifa sekarang sudah berbisnis atau belum? Kalau belum berbisnis, bagaimana motivasi menjadi pebisnis? Saya sendiri tidak punya, karena saya menjadi pebisnis itu terpaksa. Terpaksa, jadi terpaksa menjadi pebisnis ya. Awalnya sampai kuliah terakhir itu cita-citanya ya. Jadi kenapa saya terpaksa menjadi pebisnis karena tidak lulus kuliah. Ya, padahal sudah 20 semester, artinya udah kuliah 10 tahun di Teknik Kimia UGM, tapi nggak lulus. Pada akhirnya dulu mikirnya, lah terus nanti mau gimana caranya nyari makan, dalam tanda kutip, gimana nanti bisa. Nah, akhirnya terpaksa jadi pengusaha. Modalnya itu dulu hanya hobi masak gitu, hobi masak, terus kemudian akhirnya bagaimana caranya harus ceker-ceker itu untuk nyari makan, karena SS itu saya mulai di usia saya yang ke-29. Ya, jadi saya lahir tahun 73, sementara SS itu dimulai tahun 2002. Berarti saya secara usia itu sudah cukup tua sebenarnya, gitu. Ya, jadi kalau jadi insinyur pun juga nggak ada yang mau nerima gitu. Nah, baik. Kemudian kalau jawabannya adalah sudah menjadi pebisnis, ya sudah terjun di dunia bisnis, terus bagaimana terus menumbuh kembangkan apa namanya agar bisnisnya terus tumbuh dan berkembang, itu kalau saya itu kebetulan eh, apa eh, jadi kalau tadi di profil itu dikatakan bahwa warung SS itu tidak direncanakan menjadi sebesar sekarang. Ya, jadi pada awalnya kami mendirikan warung SS itu memang satu-satunya tujuan itu untuk mempertahankan hidup. Ya, jadi saya tidak pernah merencanakan warung SS itu menjadi sebesar sekarang. Apalagi merencanakan. Membayangkan saja waktu itu, tahun 2002 dulu itu, 20 tahun yang lalu itu tidak. Ya karena memang niatnya apa namanya niatnya adalah ingin mempertahankan hidup, mencari makan dari apa yang saya bisa lakukan. Ya, niatnya itu. Nah, kemudian tetapi saya itu punya prinsip ya dalam diri saya bahwa saya itu berpikir satu langkah demi satu langkah ya, tapi setiap langkah itu saya lakukan dengan kemampuan terbaik saya. Ya, itu. Jadi ketika saya tidak punya gambaran 1.000 langkah ke depan itu harus gimana, saya punyanya hanya gambaran selangkah 2 langkah ke depan, maka saya akan tetap maju, tapi setiap langkah saya lakukan dengan kemampuan terbaik saya.
Salah satu contoh waktu kaki lima. Meskipun waktu kaki lima dulu, saya itu tidak merencanakan menjadi besar, niatnya hanya untuk mempertahankan hidup, tapi meskipun kaki lima dengan karyawan hanya 4 orang, itu sudah saya buat struktur organisasinya. Gitu. Ya, jadi sudah saya buat struktur organisasi, saya manajer, terus kemudian siapa kepala produksinya, siapa kepala keuangannya, siapa gitu. Ya, jadi saya lakukan, terus saya bagi job desk-nya, saya buat formulasi resepnya, terus kemudian saya buat semampu saya waktu itu apa? Aturan-aturan dasar kepegawaian, meskipun hanya kaki lima. Ya, gitu. Jadi apa yang saya mampu waktu itu, ya, meskipun tidak direncanakan, tidak merencanakan menjadi besar, tapi apa yang saya mampu, saya cakke di situ. Saya cakke itu maksudnya saya implementasikan di situ, karena bagaimanapun selama kuliah ya, sering berorganisasi kan, jadi tahu itu ya bagaimana job desk, bagaimana pembagian tugas, ya sedikit-sedikit tahu, maka saya terapkan dalam setiap langkah saya. Nah, nah seiring kemudian ketika bisnis kita mulai tumbuh dan berkembang, itu biasanya akan muncul motivasi-motivasi yang sifatnya sangat personal. Ya, jadi motivasi antara satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda dalam membangun bisnisnya. Nah, Bu Hanifah, ketika nanti sudah memulai bisnis dan kemudian bisnisnya sudah berjalan beberapa waktu, itu pasti ya akan memiliki motivasinya sendiri. Ya, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Pebisnis Muslim sama pebisnis kapitalis itu pasti motivasinya berbeda. Pebisnis kapitalis itu motivasinya uang, 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 uang. Tapi mestinya kalau pebisnis Muslim itu motivasinya apa? Pahala, 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 pahala. Itu. Yang selamanya, yang selamanya, selamanya, selamanya. Bukan yang untuk dunia, dunia, dunia. Itu. Untuk yang seluas samudra, seluas samudra, seluas samudra. Bukan untuk yang setetes, tetes, tetes. Itu. Mestinya seperti itu. Karena apa? Karena dengan kita itu motivasinya adalah langit, motivasinya adalah yang seluas samudra, motivasinya adalah yang setelah dunia, maka biasanya prestasi-prestasi di bawah langit, prestasi-prestasi sebelum dunia, prestasi di dunia, dan prestasi yang untuk tetes itu biasanya dapat. Kalau visi kita itu untuk yang seluas samudra, kalau itu otomatis yang setetes biasanya dapat. Kalau visi kita itu adalah ke langit, maka biasanya prestasi-prestasi bumi itu dapat. Kalau visi kita adalah untuk yang selama-lamanya, biasanya yang sebentar di dunia ini juga dapat. Biasanya seperti itu. Nah, itulah maka sampai sekarang saya terus bekerja, terus bersemangat. Karena apa? Karena di dalam berdarah-darahnya saya membangun bisnis saya. Di dalam berdarah-darah dan berkeringatnya saya membangun tim SDM. Ya, kalau semua saya lakukan dengan cara-cara sesuai dengan aturan Allah, dan saya niatkan untuk yang keselama-lamanya, itu ada yang pasti selalu ada. Meskipun rupiahnya tidak selalu ada. Apa yang pasti selalu ada? Pahala dan pengguguran dosa. Yang itu akan menjaga kita di kehidupan nanti yang selama-lamanya, dan itu lama sekali. Itu. Ya, apakah nanti kita akan, nah dengan motivasi itu, ya, maka apa? Maka Rasulullah berhasil membangun timnya yang luar biasa. Ya. Dan pengalaman kami juga dengan motivasi yang setelah dunia ini, maka bisa salah satunya tadi menjawab apa? Menjawab pertanyaan Pak Jarod bagaimana merawat budaya kerja. Nah, salah satu contoh begini, Pak Jarod. Jadi ini sudah agak melebar ke pertanyaan yang kedua. Ya, salah satu contohnya begini. Ketika saya berbicara dengan anak-anak yang sifat anak-anak yang di bagian OPP atau kalau di warung SSU waiters, saya sampaikan contohnya seperti ini. Nah, kamu kalian itu di bagian pelayanan atau bagian depan waiters itu kalian memang punya job desk, ya, punya tugas untuk tersenyum, saya bilang gitu. Ya. Tapi kalau kamu tersenyum itu hanya untuk melaksanakan tugas, menggugurkan kewajiban perusahaan, maka senyummu itu pasti senyum yang kecut, dan senyummu itu pasti hanya senyum di jam kerja. Oke, baik. Nah, tapi kalau kamu cobalah memaknai bahwa senyummu itu adalah sedekah. Semakin banyak kamu tersenyum, maka
di saldo pahalamu akan semakin tambah, di tabunganmu setelah mati akan semakin tambah. Kalau kamu memaknai senyum itu seperti itu, ini saya bicara ke waiters, maka apa? Maka kamu itu tersenyum bukan hanya ketika jam kerja. Keluar dari rumah kamu itu udah tersenyum terus gitu. Ketemu teman-teman di warung, sebelum jam kerja kamu juga akan selalu mensedekahkan senyumanmu. Kepada pelanggan kamu juga akan selalu tersenyum. Karena apa? Kamu memaknai dalam dirimu bahwa senyummu adalah untuk apa? Untuk tabungan pahala ketika nanti di akhirat. Sementara apa? Secara otomatis ketika kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan hukuman karena tidak tersenyum di jam kerja, bahkan karena senyummu sangat tulus, maka kamu bisa mendapatkan reward dari prestasi senyummu. Itu sebagai contoh. Ya, bagaimana kami berupaya, ya. Jadi bukan hanya ownernya yang berupaya untuk visinya itu adalah visi setelah dunia, tapi juga bagaimana kita atau kami sebagai owner, sebagai pimpinan itu menanamkan ke dada-dada mereka tentang visi-visi setelah dunia itu. Nah, ketika misalnya kita bicara tentang kedisiplinan, kita bicara tentang kebersihan, kita bicara tentang kepatuhan terhadap komando, kita bicara tentang kejujuran, kita bicara tentang jangan curang, kita bicara tentang kerja keras, maka ketika kita itu memberikannya adalah untuk visi setelah dunia, maka insya Allah memang kedisiplinan itu diajarkan dalam Islam dan berpahala. Memang tidak curang, tidak melakukan ketidakjujuran, itu juga berpahala. Ya, jadi yang berpahala itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya puasa. Bukan berarti saya tidak bukan berarti saya mengecilkan arti puasa, sholat, haji, dan lain-lain. Ya, tapi di luar itu sesungguhnya masih banyak ladang pahala yang seringkali kita lupakan. Gitu. Seringkali apa? Ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita puasa, kita memakai aturan-aturan Islam, memakai Rasulullah. Tapi ketika kita berbisnis, ketika kita membangun tim, ketika kita memakai aturan-aturan kapitalis, aturan-aturan orang non-muslim yang tidak jelas itu loh. Ya, ketika kita mengelola keuangan, kita tidak pakai aturan-aturannya Allah, tidak memakai bagaimana Rasul, para sahabat melakukan pengaturan keuangan. Ya, jadi aturan Islam, bagaimana sahabat, bagaimana Rasul, hanya kita pakai ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita ibadah, ketika kita zakat. Ya, padahal seharusnya tidak, gitu loh. Ketika kita mengelola, membangun tim kita dengan cara Rasulullah, maka tim kita gagal pun paling tidak pahalanya dapat. Ketika kita mengelola keuangan, mengelola perusahaan kita, itu sesuai dengan aturan-aturan Islam, sesuai dengan aturan-aturan Allah, tuntunan Rasul. Kalaupun perusahaan kita bangkrut, pahala sudah dapat gitu loh. Itu yang saya sampaikan. Yang kami prinsipnya seperti itu. Ya, dalam membangun warung SSI. Apakah warung SSI itu dijamin tidak bangkrut? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin bahwa sebuah perusahaan manapun tidak bangkrut, tidak ada. Saya ingin sampaikan, perusahaan Jepang itu kurang apa? Ya, orang Jepang itu pinternya kurang apa? Disiplinnya kurang apa? Kerja kerasnya kurang apa? Teknologinya kurang apa? Tapi berapa puluh perusahaan-perusahaan besar Jepang yang bangkrut? Sony, bahkan Sony sama Ericsson pun tetap bangkrut. Ya, Kodak, Minolta, ya, Kawasaki, Toshiba, semuanya bangkrut. Gitu. Apakah SS mungkin bangkrut? Mungkin. Gitu. Tapi saya ingin ketika misalnya SS satu saat memang harus dikehendaki oleh Allah untuk bangkrut, maka apa? Di sana tetap ada pahala untuk saya. Karena saya menjalankan bagaimana SS berjaya atau bagaimana SS tidak berdaya, ini saya melakukannya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Dan saya niatkan untuk yang ke sana. Gitu. Nah, itu mungkin bisa ya menjadi semacam bagaimana kami membangun motivasi. Pertama untuk kami sendiri, Pak Jarod, ya, dan juga bagaimana kami berusaha menanamkan ke pasukan warung SS itu. Hal yang sama juga menjawab pertanyaan Pak Suparman, daya juang, semangat, ya, gitu. Selain kita permasalahannya adalah mungkin setiap pimpinan atau owner bisnis itu sudah punya nilai-nilai, sudah punya semangat, gitu. Cuman masalahnya itu adalah bagaimana mentransfer semangat dan mentransfer nilai-nilainya itu loh ke orang-orang yang dipimpin itu loh, Pak. Itu yang seringkali dilupakan. Bukan dilupakan, tapi seringkali tidak dilakukan. Apa? Keteladanan gitu. Keteladanan. Itu kebanyakan yang saya itu sering temukan. Itu. Jadi sudah tidak bekerja bersama-sama, sudah bosi, sudah malas memimpin rapat, sudah tidak berperang bersama-sama karena uangnya sudah mulai banyak, pasukannya ditinggal, diserahkan padanya jenderal-jenderalnya. Seperti itu. Nah, kami tidak. Ya, kami mulai dari saya
itu adalah panglimanya SS misalnya. Dengan para jenderal-jenderal saya punya prinsip. Bagaimana? Seorang pimpinan kalau di SS ya, itu termasuk saya, semakin tinggi kita memimpin, seorang pemimpin itu semakin punya lelah yang banyak, saya bilang gitu. Pemimpin itu lelah secara fisik, pemimpin itu lelah secara lambe, bibir, karena harus banyak ngomong. Pemimpin itu lelah secara pikiran, karena harus banyak berpikir. Memikirkan personel-personelnya, orang yang dipimpin. Personel itu, pemimpin itu lelah juga secara hati, karena harus ngomong. Harus ngomong itu ya, harus mengayomi banyak orang. Gitu. Jadi kami tidak menerapkan sistem kepemimpinan modern. Yang kalau pemimpin itu yang penting banyak mikir, berstrategi di belakang meja. Oh, kalau di SS tidak. Pemimpin itu harus lelah. Karena apa? Harus memberi keteladanan. Bahkan kalau perlu pemimpin itu kalau berperang itu ya di paling depan gitu loh. Berteriak di paling depan. Itu bukan di belakang, apalagi di belakang meja. Yang berperang suruh pasukannya tok. Tidak. Ya. Gitu. Disitulah maka terjadi transfer daya juang. Disitulah maka terjadi transfer semangat. Gitu. Kalau pasukan kita itu melihat bagaimana kita berdarah-darah, bagaimana kita berkeringat dengan matanya sendiri, maka otomatis pasukan kita juga akan setidaknya punya 60% darah juang kita. Gitu. Saya kira seperti itu, Pak Farman. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mas Hos? Halo, Baik, halo. alhamdulillah, masya Allah Pak. Tadi sudah terjawab ya atas nama pertanyaannya Bu Hanifah, Pak Suparman, sama Pak Jarot. Nah ini banyak pertanyaan Pak Yoyo. Ini saya pilih Ya. yang beruntung ya. Jadi peserta yang beruntung ya kan. Ini jadi banyak banget pertanyaannya. Jadi mohon maaf ya kalau mungkin dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu masih belum terjawab gitu kan. Saya coba untuk ambil beberapa pertanyaan dan nanti kita bisa diskusi lagi nanti ya, insya Allah gitu kan. Nah, baik, ini ada pertanyaan Pak Yoyo dari Ibu Iva Sirli gitu. Nah, ada pertanyaan satu, apa saja tahapan jenjang karir dari rekrutmen pegawai sampai menjadi leader atau kepala toko? Itu yang pertama, Pak Yoyo. Untuk yang kedua dari Ibu Syakira. Nah, Bismillah dari Solo nih, Mas Yoyo. Nah, ini dari Solo. Bagaimana cara menangani SDM yang berbagai daerah? Sebab cabangnya cukup banyak juga, itu kan, Pak Yoyo. Mengingat budaya kita beda-beda. Terima kasih, itu kan. Apalagi yang sudah sampai ke Kuala Lumpur atau yang sudah ke internasional, gitu kan. Itu kayak gimana nih, gitu kan? Nah, terus kemudian ada dari Mas Ilham ya. Pak Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM adalah salah satu hal penting. Bagaimana maintenance agar SDM tersebut bisa loyal? Apakah bisa lebih baik kita ambil untuk jenjang SPV atau manajer dari internal atau eksternal? Nah, begitu Pak Yoyo dari 3 pertanyaan tadi. Ya, siap. Siap. Oke, silakan Pak Yoyo. Siap menjawab. Langsung ya Mas ya. Siap, lanjut Pak. Ya, sekali lagi ya, nanti kalau ada perbedaan dari mainstream ya tolong dimaafkan. Yang pertama mengenai apa saja tahapan atau jenjang dari Bu Iva. Ya, jadi saya ceritakan bagaimana di SS sedikit ya. SS itu dari bawah sejak staf ya sampai dengan saya tertinggi sebagai direktur warung SS itu totalnya ada 10 jenjang. Ya, jadi kalau saya ceritakan ya, saya dari bawah urut ya. Staf. Ya, kemudian di atasnya staf ada asisten atau wakil kepala cabang. Di atasnya wakil kepala cabang ada wakil kepala cabang. Terus kemudian ada kepala cabang. Habis kepala cabang ada kepala urusan. Habis kepala urusan ada supervisor atau di kami namanya kasih ya. Di atasnya kasih itu ada yang namanya manajer. Ya, manajer juga ada strata wakil manajer. Di atasnya manajer itu ada GM. Ya,
gitu. Ya, di atasnya GM ada direktur. Jadi jenjangnya itu totalnya itu ya itu ada 10. Itu belum termasuk wakil-wakilnya. Jadi jenjangnya itu cukup banyak. Kemudian kalau ditanya penjenjangannya, penjenjangan di warung SS, semua jenderalnya warung SS itu dari Tamtama. Tidak ada orang masuk tiba-tiba jenderal, tidak ada orang masuk tiba-tiba kapten, tidak ada. Ya bahkan GM saya yang kemarin GM operasional, orang kedua di warung SS yang namanya Tri Arta Dewi Yudastuti, itu sejak dari kaki 5 itu dia masak. Sekarang menjadi orang kedua di warung SS. Dan hampir semua manajer di warung SS itu punya masa kerja itu lebih dari 15 tahun. Ya, semua manajer. Jadi di SS jenjang semua jenderal itu dari bawah. Itu. Ya, tidak ada siapapun dia. Gitu. Ya, misalnya ada seorang lamar di SS, dia dulu adalah GM dari McD, lamar, pengen jadi GM juga di SS. Oh, tidak bisa, saya bilang gitu. Ya, mungkin kamu, Mas, pinter di McD. Ya, jago di McD, tapi di SS belum tentu. Karena apa? Kamu tidak paham bagaimana nilai-nilai dan budaya di SS. Itu. Ya, kamu tiba-tiba di sini saya jadikan GM, kamu terapkan bagaimana kamu bekerja di McD, ya habislah SS gitu loh. Gitu. Ya, itu karena akan terjadi gegar nilai-nilai. Akan terjadi pertentangan antara nilai-nilai dia di McD sama nilai-nilai SS yang selama ini kita bangun. Makanya kami tidak pernah menggunakan orang yang sudah jadi, kami rekrut terus tiba-tiba kami berikan fasilitas langsung di posisi apa, tidak. Nah, tahapannya terus setiap di SS itu kalau training, jadi karyawan baru, ya itu sebelum masuk menjadi karyawan, itu pertama jadi semacam freelance dulu, uji coba selama sebulan. Setelah jadi freelance dia betah di SS, ya betah dengan lelah-lelahnya di SS, betah dengan ketatnya aturan di SS, ya gitu. Terus kemudian dia nanti baru diberi kesempatan untuk mengikuti training prakerja, ya. Training prakerja itu adalah training pertama yang dijalani oleh karyawan SS, ya. Selama kurang lebih 5-7 hari, itu semi militer, itu tempatnya di Batalion 403, semuanya terpusat di Yogyakarta. Itu. Ya. Nah, nanti kalau mereka bisa lulus dari training prakerja, mereka baru bisa bekerja di warung atau di manajemen, itu menjalani apa? On the job training percobaan selama 3 bulan. Kalau percobaan 3 bulan terjadi satu saja pelanggaran, maka dia tidak dilanjutkan trainingnya, alias apa? Gagal menjadi personil SS. Nah, ketika dia sudah berhasil menjadi personil SS, menjadi staf, ya, dan berprestasi, setelah mungkin kurang lebih 2 tahun, maka dia kalau prestasinya bagus, baru nanti mungkin mendapatkan promosi menjadi asisten atau wakil kepala cabang bagian tertentu. Apakah wakil kepala cabang bagian produksi, wakil kepala cabang bagian pengadaan dan gudang, apakah wakil kepala cabang bagian keuangan, apakah wakil kepala cabang bagian operasional pelayanan. Nah, ketika dia mau menduduki jabatan sebagai wakil kepala cabang atau asisten kepala cabang, ada training pra-asisten. Jadi setiap kali menduduki jabatan tertentu di SS ada training pra. Misalnya mau jadi kacap, dari asisten itu ada training pra kacap. Mau jadi kasih ada training pra kasih dan seterusnya. Gitu. Dan di warung SS juga ada training-training berupa training keahlian. Gitu. Ya, misalnya training secara khusus keahlian memasak, training secara khusus keahlian membersihkan toilet, training secara khusus keahlian ngepel dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian itu tahapan-tahapan atau jenjang karir di warung SS. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengelola SDM di daerah. Nah, satu prinsip kami dalam hal bagaimana membangun SDM dan di daerah itu membangun SDM yang sedemikian banyak, tersebar di sedemikian luas tempat, itu kuncinya adalah bagaimana kita harus membangun mentalitas mereka. Ya. Mentalitas spiritualitas mereka. Bagaimana harus kita bangun dan kita kuatkan. Yang kedua apa? Yang kedua membangun sistem, struktur organisasi, aturan-aturan. Ya, itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membangun sarana dan prasarana kerja pendukung. Itu. Ya, yang keempat apa? Keempat membangun teknologinya. Nah, seringkali yang dilupakan, ya, yang kita itu malas adalah pertama membangun mentalitas, membangun spiritualitas.
Kenapa? Membangun mentalitas dan spiritualitas, membangun sistem itu seperti kalau dalam pohon itu membangun akarnya. Ya, jadi tidak tampak di permukaan. Dan biasanya biaya-biaya untuk membangun mentalitas, membangun spiritualitas, membangun skill, biaya-biaya membangun sistem, membangun organisasi, itu tidak langsung berdampak pada peningkatan penjualan. Padahal biayanya tinggi itu. Tapi itu membangun akar. Jadi kalau kita itu memperpanjang akar, itu kan tidak tampak di permukaan. Itu ya, itu seringkali tidak banyak kita lakukan. Yang kita bangun itu terus apa? Cabang. Ya, daun yang cepat keluar buahnya kan gitu. Cabang, terus kemudian menu, terus kemudian apalagi ya yang sering kita bangun itu ya. Pokoknya yang ketok-ketok di permukaan lah, yang di bawah permukaan itu peningkatan kualitas SDM, terus kemudian apa namanya? Rapat-rapat, sistem mekanisme koordinasi, aturan-aturan dasar kepegawaian, sistem training. Ya, terus kemudian struktur organisasi, semakin banyak organisasi di manajemen, itu cost, biaya. Tapi seringkali kita eman-eman. Saya tambahi manajer, saya tambahi kasih juga belum, saya tambahi supervisor, belum tentu penjualannya naik, kan pasti berpikirnya seperti itu. Ya, ya memang membangun akar itu tidak langsung akar tambah, buahnya tambah tidak gitu loh. Tapi itu sering. Coba sekarang saya tanya, misalnya di sini Ibu Sakira, ya misalnya atau siapapun. Ada di sini yang sudah punya aturan dasar kepegawaian yang mengatur tentang apa? Mengatur tentang jam kerja, hari libur, ya, bagaimana izin, bagaimana cuti, ya, bagaimana hitungan gaji. Ada 2 juta itu ketemunya rumusnya bagaimana? Misalnya ada yang sudah punya aturan dasar kepegawaian. Jarang kalau saya tanya itu. Padahal itu penting. Yang mengatur hak dan kewajiban itu adalah akad penting. Kalau kita tidak punya aturan dasar kepegawaian, jangan sampai kita nanti melanggar akad kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Kalau sampai kita melanggar akad kita dengan orang-orang yang kita pimpin, nanti apa? Nanti digugatnya itu di pengadilannya Allah, itu berat gitu loh. Berat itu. Kalau digugatnya di sana itu kita nggak bisa bela diri lagi. Mungkin di sini mereka tidak berani menggugat. Ya, gitu. Di sini mereka mungkin tidak berani melawan. Tapi jangan lupa, ya, saya selalu punya. Jangan lupa bahwa mereka nanti akan punya hak untuk menggugat saya, gitu loh. Ya, gitu. Ketika apa? Ketika saya itu melanggar hak-hak mereka. Itu. Maka akar ini penting. Nah, kalau detailnya seperti apa, ya, itu banyak sebenarnya. Saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, maksudnya banyak itu contohnya misalnya kami itu punya aturan kepegawaian itu sampai yang berapa cuti hamil itu berapa. Ya, gitu. Terus kemudian sakit itu izin itu diperbolehkan tanpa mengurangi hak cuti itu ketika apa? Ketika saudara saudara serumah meninggal, saudara serumah misalnya menikah, ya ketika anak ya pertama, anak kedua atau dan seterusnya itu supitan misalnya. Itu ada izin-izin. Kalau aturan-aturan kepegawaian yang lain sistem training, kami punya sistem training itu berjenjang. Dan kami juga merawat bagaimana caranya itu juga setiap hari. Maka kalau Bapak Ibu semuanya ke warung SS pagi-pagi, itu pasti apa? Personil SS di warung itu mestinya kalau mereka benar, itu mestinya mereka keluar, terus mereka kemudian baris, berdoa bersama, kemudian olahraga, kemudian baru mulai kerja. Setiap Jumat kami itu buka jam 1. Padahal kalau tidak Jumat itu bukanya jam 10. Itu kalau dipikir-pikir berapa omset yang terbuang. Kenapa buka jam 1? Sebenarnya warung itu sudah siap jam 9. Tapi setelah jam 9, ya mereka punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun tim, membangun spiritualitas. Kami sebutnya Jumat Semangat. Di sana ada briefing spiritualitas agama, di sana ada briefing kerja, di sana ada olahraga, termasuk baris berbaris. Nah, setelah Jumatan baru kami mulai buka, melayani konsumen. Itu setiap Jumat. Itu kalau dikalikan tuh miliaran itu dalam setahun. Kami apa? Dalam tanda kutip membuang omset tapi justru mengeluarkan biaya. Nah, jadi keputusan-keputusan strategis seperti itu ya, itu diperlukan oleh kita sebagai owner bisnis kalau tujuannya adalah memang ingin membangun tim yang kuat, membangun akar gitu. Nah, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Ilham adalah bagaimana membangun loyalitas SDM. Kalau tadi ada pertanyaan mengenai apakah misalnya ketika saya butuh manajer, apakah saya baiknya mengambil dari bawah atau saya itu mengambil dari luar. Nah, saya pernah punya cerita kurang lebih seperti ini dengan sesama teman pengusaha yang dia itu sudah menjalankan usahanya kurang lebih 12 tahun. Gitu.
Biasanya orang itu lupa membangun organisasi, baru sadar bahwa butuh organisasi itu ketika cabangnya sudah banyak, ketika bebannya sudah besar. Kalau bebannya masih sedikit, itu masih dipikul dengan baunya sendiri, itu masih kuat, gitu ya. Jadi super menjadi single fighter masih kuat. Tapi begitu cabangnya mungkin sudah 5, 6, baru merasa masalahnya mulai banyak. Baru merasa, ternyata saya butuh manajer, saya butuh, telat bangunnya. Nah, yang teman saya yang 12 tahun itu termasuk telat bangunnya. Dia terus kemudian nanya, Mas Yoyo, gitu, saya itu butuh manajer sekarang. Manajer apa? Manajer yang ngurusi operasional, membantu saya di operasional gitu. Lah sudah, kamu punya karyawan nggak? Punya pegawai nggak yang ikut sejak 12 tahun? Ada, ya, tapi bodoh-bodoh Mas gitu loh. Kalau saya jadikan manajer pasti nggak bisa gitu. Oh ya, bodoh-bodoh ya. Dia 12 tahun bodoh-bodoh. Nggak pinter-pinter. Iya. Pemimpinnya siapa? Saya Mas gitu. Saya bilang, lah berarti gimana gitu loh. Saya bilang, oh iya ya Mas ya. Saya bilang, kalau anak buah kita ikut kita 12 tahun kok masih bodoh, itu yang salah pemimpinnya. Artinya kita gagal ngajari minterkan mereka, saya bilang gitu. Terus sekarang kamu mau menyalahkan dia karena karena tidak pinter-pinter setelah ikut kamu 12 tahun. Terus kamu sekarang mau memakai orang lain, tiba-tiba masuk, bubar nanti timmu. Gitu. Saya bilang begini, prestasi tertinggi dari personil yang kita punya adalah apa? Loyalitas. Loyalitas. Jadi saya bilang ke dia, itu 12 tahun dia ikut membangun, berdarah-darah. Itu chemistry-nya pasti dapat. Loyalitasnya, kesetiaannya tidak bisa diragukan lagi. Ya, dan itu adalah prestasi tertinggi. Ya, orang yang kita pimpin. Kesetiaan, loyalitas, dan klik chemistry dengan kita. Tinggal minter ke. Itu adalah masalah pemimpin. Gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Alhamdulillah. Baik Pak Yoyo. Ini semakin sore, semakin malam pertanyaannya makin banyak juga Pak Yoyo. Tapi karena juga waktu ya terbatas ya. Jadi mungkin kita sudahi Pak Yoyo nih karena waktu juga hampir maghrib gitu kan. Tapi sebenarnya masih semangat nih teman-teman Pak ya. Tapi semoga lah nanti kita bisa silaturahmi lagi, bisa sharing lagi dengan Pak Yoyo, dan kita doakan semoga Pak Yoyo selalu diberikan kesehatan, keluarganya selalu diberikan kesehatan juga, timnya juga, dan semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Yoyo atas sharingnya gitu ya. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali. Dan mungkin ada sedikit ini ya dari Pak Yoyo closing statement, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Mas, berapa lama closing statement Mas? Waktunya Mas? Sedikit nggak apa-apa Pak, itu kan. Ada video Pak ya rencananya. Nah, saya closing statement video aja ya Mas ya. Saya itu Oke, siap. Manas-manasi sesama pengusaha muslim agar di negeri ini pengusaha muslim itu banyak yang kuat Mas gitu loh. Biar kita itu tidak mudah diserang, diruntuhkan oleh musuh-musuh kita. Jangan lupa kita itu punya ya kapitalis yang memang mengejar. Nah, makanya saya ingin manas-manasi, menyemangati, ayo kita bangun organisasi pasukan kita ya gitu, agar apa? Agar kuat di dunia dan juga selalu berkah di akhirat gitu. Jadi closing statement saya video ini Mas gitu. Oke, baik. Siap. Silakan videonya, diputarkan ya silakan. videonya. Semuanya awali dengan satu tepukan. Satu tepukan. Satu tepukan. Satu tepukan. Ada PSS di Juwaru. Ada. Mana? Ini dia. Apakah kau bangga dengan SS? Bangga. SS. Spesial sambal. Bangga SS. From north to south. This is summer number one. From east to west. This is summer is the best. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 17 tahun PSS Indonesia. 17 years PSS Indonesia. Special Summer. Orang SS. Orang Special Summer. 17 tahun PSS Indonesia. 17 years 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 PSS
Nice. Oke, baik. Masya Allah tadi ya. Tadi dikasih sharing, dikasih insight yang banyak dari Pak Yoyo. Nah, ini dari teman-teman kita coba sedikit. Nah, coba review tadi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yoyo ya. Tadi tentang bagaimana kita membangun nilai-nilai Islam pada tim kita. Dan kuncinya adalah kepemimpinan. Nah, sebagai pertanggungjawaban juga nanti kita di akhirat. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini, nah siapa nih yang pengen, gitu kan, yang pengen punya tim yang solid dan loyalitasnya tinggi, coba chat di kolom komentar. Ini masih ada yang gabung, coba chat yang di kolom komentar, siapa yang pengen, coba ketik. Nah, gitu kan, siapa yang mau, gitu kan. Oh, ini saya pengen, gitu kan. Nah, saya pengen, saya kira, nah banyak kan, gitu kan. Karena pertumbuhan tim juga akan membantu pertumbuhan bisnis kita juga kan ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, jadi saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini. Jadi yang ingin mungkin punya tim yang dari kendala-kendala yang disampaikan di form kemarin dan pertanyaan ini banyak banget kan gitu kan. Masalah tim ini belum beres gitu kan. Nah, kami akan ada program namanya Kampus Manager gitu kan, program pelatihan bagi tim leader atau business owner gitu kan yang ingin mendevelop timnya gitu kan, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan ya. Ini saya izin share screen dulu. Nah, kita ada program tentang Kampus Manager gitu kan, yang insya Allah ini dilaksanakan secara offline gitu selama 2 hari gitu kan. Nah, jadi nanti akan diajarkan business owner kepada gimana sih mendevelop tim, gimana membimbing tim, gimana mendevelop tim menjadi loyal, apa yang seperti disampaikan tadi dengan tools-tools dan mindset, gimana sih merubah mindset tim. Nah, gitu kan. Nah, nanti akan ada di materi Kampus Manager yang nanti apa saja kan yang diajarkan gitu kan, nanti tentang mindset, skill set, karena tool set juga. Karena apapun tadi seperti yang disampaikan, nilai prestasi tertinggi adalah loyalitas. Jadi apapun tools kita, apapun skill set kita, kalau mindsetnya belum benar gitu kan, belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, itu akan bertolak belakang gitu ya. Jadi apapun itu kita benahi dulu mindsetnya, sehingga nanti skill setnya seperti apa dan nanti akan ada tools yang bisa disesuaikan gitu kan. Yang nanti insya Allah kita akan belajar bareng ya, insya Allah bersama Coach Ridwan juga dan sama Mas Joko dan sama Mas Ramana. Nanti akan sharing bareng-bareng, insya Allah akan dilaksanakan di Jogja di tanggal 7 sampai 8 September. Nah, yang dari Jogja mana nih? Yang dari Jogja gimana Mas? Monggo bisa hadir gitu, nggak harus Jogja. Bagi yang Surabaya, Malang, Surabaya ataupun di mana silakan hadir ya. 2 hari tanggal 7 sampai 8 nanti. Insya Allah akan dilaksanakan di Sambi Resort Yogyakarta ya.
Nah, ini dan khusus bagi peserta yang hadir nih, gitu kan. Nah, kita acara hari ini khusus untuk peserta yang sudah hadir, bagi yang ikut, kita ada special price. Jadi, yang harga normalnya ini 4,5 juta gitu kan. Ini hanya 2,5 saja. Nah, siapa nih yang mau nih? Ketik di kolom komentar ya. Nanti ada host juga mengirimkan, nanti ada link, nanti bisa kalau bikin tanya-tanya monggo, atau yang pingin ikut nih tulis saja di kolom komentar, nanti kami akan rekap ya. Nah, ini kesempatan sebelum tanggal 30, dan nanti apa saja yang diperoleh, nanti penginapan sudah include, terus kemudian ada print out modul dan toolsnya juga, dan nanti juga ada beberapa fasilitas lainnya gitu ya Pak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir gitu ya. Jadi semoga apa yang jadi ikhtiar Bapak Ibu semuanya, belajar, upgrade kapasitas diri, semoga Allah ridho, semoga mendapatkan manfaat kepada seluruhnya. Dan kepada pemateri dan segenap tim yang bertugas juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya, dan semoga semua selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita ketemu di next event selanjutnya. Saya Andre dan tim teman-teman di sini mohon undur diri, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada yang ingin mendaftar ya, jadi silakan dituliskan namanya ya. Nah, sembari nanti bisa menghubungi saya ya. Nah, ini saya lampirkan nomor kami. Oke, baik, silakan bisa menghubungi nomor berikut ya.